warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi kita belajar bareng menghadapi UP PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 bersama Rina Dewi Fitriana. Yuk kita belajar bersama. Soal nomor 2. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab kausalitas. Nah, ini apa ini ya? Nah, kata kuncinya di sini. Pancasila itu mula-mulanya itu dari sidang BPUPKI, terus ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Jadi kuat sekali ya, sudah dua ya. Nah, ini namanya causa efisien. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab. Ya, apa ini? Dari sidang BPUPKI terus dilanjutkan ke PPKI. Di sini jelas sekali ya, jawabannya adalah causa efisien. Bu Lasmi akan menyampaikan materi dengan KD 4.6 melisankan ya. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah di sini apa ya, melisankan ya, puisi hasil karya. Kita lihat dulu yang A. Fungsi puisi, konsep puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi kurang tepat ya. Dari A, B, C, D, E. Nah, kita simak ya. Itu yang paling tepat D, yaitu kenapa? Karena melisankan puisi hasil karya itu yang pertama itu kita harus, materi yang harus dijelaskan itu yang pertama adalah konsepnya dulu. Konsep puisi dulu ya. Kalau konsep puisi sudah jelas, baru unsurnya. Unsur membangun puisi. Jadi konsep, terus unsur, kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah menulis puisi. Setelah langkah-langkah, baru caranya. Kalau sudah tahu caranya yaitu cara menyajikan tadi ya. Cara menyajikan tadi, nah itu bagaimana? Dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat. Jadi harus urut ya. Kenapa kok bukan A, B, C, D, E? Ya, bisa dilihat sendiri nggih. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus menanamkan konsep dulu ya. Konsep. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak mungkin untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru yang kita lakukan apa? Karena waktu sudah mepet ya kita harus memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik, karena mengingat waktu yang mepet. Dalam RPP yang disusun oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah yaitu melakukan demonstrasi tentang gaya. Ayo, apa ini kata kuncinya? Di sini yaitu
indikatornya membedakan gaya dorong dan gaya tarik benda. Nah, di sini ya. Kenapa kok bukan A? Karena A itu masih luas. Masih luas macam-macam gaya itu ya. Yang paling tepat adalah melakukan demonstrasi. Teks 1, teks 2. Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Meskipun begitu, dia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti, dia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Teks kedua. Jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan. Dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak yang mati. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Namun tentunya membuat hujan buatan lain ini tidaklah kecil biayanya. Nah, jenis informasi kedua teks tadi apa? Kalau teks pertama tadi adalah tentang orientasi ya. Orientasi. Kalau yang kedua tadi merupakan deretan penjelas. Saya jelaskan ya. Teks 2 deretan penjelas tadi yaitu kekeringan supaya bisa membuat ide tadi ya, itu dengan cara membuat hutan buatan. Nah, tapi di sini hutan buatan ya biayanya tidak kecil gitu ya. Kalau teks nomor 1 tadi merupakan orientasi pertama, dia tuh kurang pandai tapi dia mau berusaha. Nah, jadi lebih baik lagi. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Sebagai pedoman belajar siswa, dalam pembelajaran daring, pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apa? LKPD, tapi di sini waktu pandemi COVID-19 jadi daring ya. Nah, kata kuncinya daring. Gampang sekali. A, B, C, D, E yaitu berbasis teknologi informasi. Soal nomor 8. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah, di sini kata kuncinya yaitu guru tuh ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ya. Di sini dah mengelola perbedaan pendapat sama penilaian otentik holistik. Nah, jadi mana yang dipilih oleh guru? A, B, C, D, E itu ada pertanyaan terbuka, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian antar teman. Nah, di sini tadi karena mengelola ya perbedaan pendapat sama dalam kelompok ya. Jadi yang betul adalah penilaian kinerja. Guru menemukan secarik kertas catatan pada pelajaran tadi pagi. Berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan dan berorientasi HOTS antara lain. Nah, di sini guru menemukan secarik kertas ya. Nah, bagaimana caranya? Itu ada A, B, C, D, E. Yang benar yaitu karena berorientasi HOTS, yaitu guru harus membuat pembelajaran selanjutnya itu dengan cara yaitu kelompokkanlah, membuat pertanyaan ya, kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyak faktor prima yang menyusunnya 6,
24, 30, 42, 45, 60, 72, 84, 90, 120. Kenapa C? Karena di sini menuntut siswa untuk berpikir hot ya. Kalau A sama B itu kurang ya. Kalau yang C itu mengajak siswa itu untuk berpikir 1-2 kali untuk menemukan masalah tersebut. Nomor 10, dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif, dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengisi masalah tersebut, maka guru harus melakukan penilaian apa? Nah, di sini ya, itu sekarang penilaiannya tuh harus 3 ya. Kalau A itu kognitif psikomotor kurang ya. C, D, E juga kurang. Yang paling tepat itu harus mencakup 3 ya. Sikap, kognitif, dan psikomotor. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakteristik berpikir kritis yaitu antara lain mengajak siswa agar berpikir kritis ya. Di sini ada A, B, C, D, E. Nah, itu kalau A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Siswa mengerjakan soal bertipe hot. Nah, di sini itu guru kurang menguasai atau bukan salah satu karakteristik dalam berpikir kritis. Nah, jadi yang mana yang betul? Yaitu yang B, yaitu guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan sedetail mungkin. Nah, di sini mengajak apa? Mengajak siswa itu untuk berpikir kritis. Soal nomor 12. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM apa? A, B, C, D, E. Kita lihat yang A dulu, berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. Tidak ya, bukan berat ya. B juga berat karena penghinaan terhadap simbol negara, juga salah. C ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat, tidak, kurang tepat sekali ya ini karena ini untuk negara kita ya. Jangan mudah terprovokasi. Terus D sedang karena sifat situasional, tidak ada ya, adanya itu berat sama ringan. Yang paling betul yang mana? Yang E, ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission ya. Itu ya, ingat ya. Memang ini kenapa ini kok menghina kepala negara ya, karena terprovokasi tadi, tapi termasuk ringan karena tidak menghilangkan nyawa dan bukan by mission. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera
banyak dijumpai kendala antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru. Tapi nyatanya dinilai ujian harian sangatlah rendah. Ya, bahkan sebagian besar tidak aktif. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu menggunakan apa? Biar siswa itu aktif, biar siswa itu memahami. Yaitu dengan cara apa? Kita menggunakan apa? Nah, yang betul media film. Karena di sini anak-anak itu pasti senang ya kalau diputarkan film seperti itu. Jadi siswa bisa menjadi aktif. Sejak tahun 2017, di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahit. Rumah-rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode apa? Ada historiografi, verifikasi, interpretasi, kritik eksternal, dan heuristik. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya yaitu apa? Nah, di Majapahit yaitu pada masa dulu ya. Kalau masa dulu itu yang berhubungan dengan historiografi ya. Jadi A, historiografi. Soal nomor 15. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang harus dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah sebuah masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis ya. Ini tadi sudah soalnya ya. Jadi yang mana? Gampang sekali ya. Dia menunjukkan 4 gambar benda, lalu siswa memilih satu dan juga harus mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Di sini bisa mengajak siswa itu untuk berpikir lebih kritis. Soal nomor 16. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut. Nah, itu udara masuk ya, diafragma menarik ke bawah. Kalau udara keluar, diafragma mengendur ya. Inspirasi pernafasan perut menyebabkan, jadi udara masuk ya. Inspirasi itu menyebabkan apa? Nah, yang betul apa? Otot perut berkontraksi, otot diafragma relaksasi. Kalau relaksasi itu salah ya, itu kalau keluar ya. Jadi yang betul yang mana? Yang C. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Nanti akan saya share juga video tentang pernafasan perut ya, materi tentang pernafasan perut supaya kita bisa belajar bersama. Soal nomor 17. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus, perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswa, media ya di sini yang ditanyakan tuh medianya. Media penyebarluasan hasil perbaikan itu yang tepat lewat mana? Yang anak-anak punya itu ya. Jadi betul gampang sekali ya. Itu lewat WhatsApp. Soal nomor 18. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengatur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, yaitu bertindak curang dengan mencontek.
Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku, dan kategori capaian perkembangannya. Nah, di sini alat yang sesuai itu yang mana? Nah, kita lihat ya, ini untuk mengukur perilaku sikap ya, sikap jujur itu biasanya menggunakan apa? Pengamatan, wawancara? Salah. Yang paling tepat adalah alat penilaiannya. Di sini untuk mengukur tadi ya, perilaku jujur anak jujur atau tidak itu melalui lembar observasi ya. Jadi alat yang tepat, yang sesuai untuk mengukur ya tingkat kejujuran anak itu melalui lembar observasi. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah kalau di sini ya kita itu dikritik sama orang tua, kita tuh harus bagaimana? Nah, yang paling bagus yaitu apa? Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang paling betul itu ya, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Kalau yang B itu salah ya, malah meniadakan kegiatan ekstrakurikuler kurang. Kalau yang C itu salah karena apa? Kesepakatan orang tua. Ya, salah. Kita juga harus punya pendirian di sini. Kalau yang D itu menerima semua masukan. Jadi apapun yang diberi masukan itu kita terima langsung diterapkan juga kurang. Kita harus punya pendirian sebagai guru. Kalau yang itu memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Ini terlalu memaksa ya, selengkap-lengkapnya. Jadi yang paling betul tadi, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Belajar Bersama UP selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin.